Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ustadin, nomor induk mahasiswa 229036495012. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan PPG kategori 1 tahun 2022 di LPTK Universitas Negeri Makassar, bidang studi perikanan. Ini adalah SKPS dan kartu pendaftaran mungkin saya pada Kamis tanggal 6 Oktober 2022 akan melaksanakan praktek pembelajaran sekaligus perekaman untuk uji kinerja Angkatan PPG kategori 1 PPG dalam jabatan. Mohon doa dan restunya agar diberi kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Baik. Gimana kabarnya? Baik. Alhamdulillah. Bisa lanjutkan pelajaran? Bisa. Untuk memulai pelajaran, kami meminta kepada ketua kelas atau yang mewakili untuk maju ke depan untuk memimpin doa. Itu satu. Yang kedua, kemudian menyanyikan salah satu lagu wajib nasional. Silakan, Pak. Sebelum memulai pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Semuanya dilarikan diri karena kita akan menyanyikan lagu wajib nasional. Mari Bung rebut kembali. Halo, halo Bandung, ibu kota periangan. Halo, halo Bandung, kota kenang-kenangan. Sudah lama beta tidak berjumpa dengan kau. Sekarang telah menjadi lautan api. Mari Bung rebut kembali. Silakan duduk kembali. Masih ingat dengan yel-yel SMK? Kapan ya? Anda masih ingat? SMK? Iya. SMK? Iya. SMK Negeri 2 Ketapang? Silakan tepuk tangan. Bapak akan mengecek kehadiran kalian. Aditya, Pak. Angel, Ardia, Siap hadir Pak. Intan, Hadir Pak. kemudian Dina, Galuh. Galuh mana? Sakit ya? Alpa, tolong nanti ketua kelas ya untuk mengecek apakah ada suratnya. Tolong nanti disampaikan ke wali kelas ya. Ada yang itu terlalu atau tidak, atau kalau misalnya sakit, tolong dijenguk oleh kawan-kawan kalian. Kemudian Gregius, ES, Irfan, Yolanda, Muhammad Nabil, Hadir Pak. Putri, Riko, Ya Pak. Yogi, Hadir Pak. Yuyun. Berarti cuma satu orang ya yang sakit ya, yang apa sakit? Tanpa keterangan. Coba mampir ya di ketua kelas untuk dicek apakah dia apa atau sakit. Kalau misalnya sakit, tolong dijemput. Bapak akan masih ingat dengan pelajaran yang kemarin, yang minggu kemarin? Kita Membuat desain. membuat Desain. membuat apa? Desain wadah. Desain wadah. Pertama kali mendesain baru membuat. Wah. Nah, sebelum minggu sebelumnya tentang loh menentukan loh. Kasih. Apa yang dibicarakan dalam mendesain wadah ini? Tata cara. Caranya membuat wadah. Salah satu siapa yang bisa menyebutkan salah satu wadah? Ayo Pak. Apa? Akuarium. Akuarium. Aquarium.
Siapa yang bisa menyebutkan salah satu ikan hias? Pak. Siapa apa? Ikan cupang, Pak. Ikan cupang. Cupang. Selain akuarium apa lagi? Pak. Apa? Baskom, Pak. Bas? Baskom. Baskom bisa juga. Bisa digunakan untuk ikan apa? Ikan hias juga. Selain baskom apa lagi? Keramba jaring. Keramba jaring tancap atau keramba jaring? Aku. Di mana tempatnya? So? Kalau KJA KJT itu budidaya yang berbasis air. Air ya, ingat ya, berbasis air. Apa pelajaran sekarang kita? Yaitu tentang KD 3.4 tentang apa? Prosedur Prosedur persiapan wadah. Kalian pertama kali kalian harus menentukan dulu tujuannya. Ya silakan kalian lihat tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Tujuan pembelajaran di KD 3.4 tentang mata pelajaran adalah prosedur persiapan wadah. Kata kuncinya adalah Menentukan. apa kata kuncinya satu? Yaitu Menentukan. Ingat ya. Kalian kalau belajar itu ambil kata kunci. Kalau kalian baca dari A sampai Z kalian nggak bakal ingat, paham. Terkecuali pendapat. Misalnya menurut pendapat ini kalian ditanya itu apa, baru dari A sampai Z kalian menceritakan sesuai dengan pendapat orang tersebut. Tapi kalau kalian seperti ini berarti kalian tentukan dulu. Ini dulu. Kata kuncinya adalah menentukan dulu. Kalian tentukan dulu wadah apa itu. Beda wadah, beda perlakuan. Ingat itu ya. Peserta didik dapat menentukan prosedur persiapan wadah pembesaran komunitas perikanan. Itu tujuan pertama. Tujuan kedua apa? Menerapkan. Peserta didik dapat menerapkan. Ini kata kuncinya adalah ini. Tentukan dulu baru kalian bisa mengaplikasikannya. Kemudian yang selanjutnya adalah ini. Melakukan. Ingat ya. Peserta didik dapat melakukan persiapan wadah pembesaran komunitas. Ini nanti yang kalian kerjakan pada ini pagi ini. Kemudian ini peserta didik dapat melaksanakan. Kemudian rencana penilaian untuk di pagi hari ini. Kriteria ketuntasan minimum tentang materi persiapan wadah pembesaran komunitas perikanan. Nilainya adalah 75. Nah, kalau kalian di bawah kakaknya berarti melakukan Remedial. Remedial kita tentukan sama-sama nanti. Kemudian yang keduanya adalah Melakukan pengayaan. yang tuntas berarti melakukan Pengayaan. Kemudian rencana kegiatan pembelajaran ini. 1. Membantu kelompok terdiri dari 5 kelompok dalam satu kelompok 4 sampai 5 orang. Silakan baca. Kemudian dipresentasikan di depan kelas oleh masing-masing kelompok. Nah, ini kegiatanmu nanti nih. Ya, Pak? Paham? Nah, kemudian selanjutnya adalah membentuk kelompok. Nah, Bapak bentuk kelompok ya. Silakan kalian berdasarkan urutan absen, silakan kalian bergabung kepada kelompoknya masing-masing. Pembelajaran pada pagi hari ini kita tentang tadi apa? Masih ingat pembelajarannya? Nah, untuk menjawab itu, untuk menjawab tujuan tadi, Bapak akan memberikan rentas masalah kepada kalian nih. Bagaimana cara menerapkan prosedur? Tadi kan apa tadi itu judulnya? Persiapan prosedur pada. Nah, iya. Nah, untuk menjawab itu, untuk menjawab ini nih, silakan kalian Bapak bagikan dulu media bahan ajar kepada kalian, LKPD juga.
menggunakan ini juga. Di sini ada juga. Bapak telah memberikan kepada kalian tentang masalah ini. Bagaimana cara menerapkan prosedur sesuai dengan materi kita pada pagi hari dan tujuan yang ingin dicapai. Prosedur persiapan wadah pembesaran komunitas perikanan. Nah, untuk menjawab ini silakan kalian lihat ke sini. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, lihat PTT dan lihat yuk. Bapak akan ini prosedur persiapan wadah pembesaran komunitas perikanan. Bisa kelihatan? Bisa. Nah, langkah-langkah persiapan wadah pembesaran. Ini langkah-langkahnya. 1. Pengeringan wadah pembesaran, pengolahan dasar wadah pembesaran, pemberantasan hama. Hama ini ya tahu kan hama? Tahu. Kemudian pengampuran dasar, pemupukan dasar wadah pembesaran, kemudian pengampuran. Ini sebenarnya pemberantasan hama dan penyakit sebenarnya ya. Ada nanti di pelajaran buku yang lain, pelajaran tentang hama penyakit ada. Kemudian, nah makanya tadi di tujuan pembelajaran tadi itu ada menentukan dulu, ya, tentukan dulu baru kita bisa. Ini yang tadi yang ada apa nih? Pengakuan ini khusus kolam tanah, pemupukan dasar wadah, pemberantasan wadah pembesaran. Yang pertama adalah faktor penting untuk memperoleh keberhasilan dalam pembesaran digunakan untuk memberantas dan meningkatkan. Kemudian unsur yang harus tersedia dalam pertumbuhan pakan alami. Unsur yang cukup terbawa oleh aliran air yang masuk ke dalam. Maksud pemupukan adalah untuk mencapai kondisi media. Media tahu nggak apa media? Air. Itu media yang baik agar pakan alami dapat tumbuh secara optimal. Tujuan pemupukan adalah untuk menyediakan unsur hara, memperbaiki struktur tanah, derajat keasaman dan lain-lain. Kemudian faktor keberhasilan pemupukan adalah nih 1. Cara pemupukan. Ini pupuk yang digunakan. Contohnya ya. Ini ada 2 pupuk. Pupuk organik dan pupuk organik. Apa perbedaannya? Yang ini bahan nabati dan hewani. Dari sampah-sampah itu bisa yang ini. Yang ini ya. Ini cara penggunaannya. Dosis. Urea itu 100 kg per hektar. Tahu ya 1 hektar itu kan? Berapa namanya? Fungsi unsur hara untuk membantu kalau kemudian yang ini merangsang tumbuhnya apa? Nah, plankton ada berapa? Yang ada 2, satunya dibagi menjadi 2. 1 dari golongan tumbuh-tumbuhan, 1 dari golongan hewan. Yang dari tumbuh-tumbuhan apa? Dari tumbuh-tumbuhan. Plankton yang dari tumbuh-tumbuhan. Fitoplankton. Silakan teman-teman lihat. Yang dari hewan apa? Yang dari hewan? Zooplankton. Yang selanjutnya? Bentos. Nah, hidupnya di mana? Cacing-cacingan. Pak? Tidak. Dasar. Bapak akan menanyakan video kepada kalian. Nah, langkah-langkah penting persiapan kolam tanah. Kolam tanah atau tambah itu sama. Pengeringan kolam. Tadi kata abang itu untuk memutuskan siklus jadi supaya ulang pun nggak besaran. Perbaikan kemudian pemata supaya nggak alatnya adalah nih alat yang digunakan. Nah, tolong diperhatikan nih. Saya dulu
Kobakan. Ini kembali, ini kobakan. Posisinya lebih rendah daripada dasar. Begitu juga kembali. Posisi. Ini apa nih? Buangan apa? Kalau buang air tinggal apa nih? Buangan, Bu. Nah, tolong perhatikan nih. Pengakuan itu ada dua sebenarnya. Ada menggunakan pakai segini, ada menggunakan seperti dengan air. Bedanya adalah pengakuan sesuatu seperti ini adalah dikeringkan. Ini dikeringkan. Tapi kalau pengakuan lanjutan itu dicampur dengan air. Itu bedanya. Menjaga kehatanan. Kalau tanah yang asam pasti air dipasang. Karena ada nah ini terakhir mengairi kok. Langkah-langkah udah selesai baru mengairi kok. Kemudian dikasih seperti ini nih. Fungsinya apa? Supaya sampah atau tapi nggak boleh rapat seperti ini, harus di bergantung posisinya, bergantung. Bapak nanya sama kalian, di buku tidak ada, tapi di pengalaman ada. Mengapa ikatnya pakai karet? Tidak mudah lepas. Pakai tali biasa sama, tidak mudah lepas. Sifat daripada karet itu apa? Nah, ini kan? Nah, ini dilebihkan. Ini adalah apa? Lokasi 4. Ini manfaatnya banyak nih Pak. Untuk ayam bisa, untuk ikan juga bisa, untuk sapi juga bisa. Nah untuk manusia Bapak belum tahu. Untuk manusia Bapak belum tahu. Tapi untuk binatang, mantap. Kalau tidak ada ini bisa digantikan menggunakan air, tebu atau gula merah. Ini probiotik. Kalau ini kan pakai uang itu beli. Tapi kalau kita bikin sendiri bisa. Nah, kan dia sama. Makanya kata Bapak tadi itu, Bapak ini lebih ya. Nah, ini sistem pakai air kan? Ini tadi probiotik itu sistem pakai ini. Tapi kalau dipupuk, kalau kan pemupukan itu kan berkali-kali bukan cuma sekali loh ya. Pada saat dikeringkan ininya, tapi pada saat ada air, dia menggunakan seperti ini. Mana? Apa? Dicampur air. Menggunakan air, dicampur air, kemudian sedia. Ini cukup jelas Bang. Kalau tidak paham ini, Bapak kita paham juga. Ini cukup jelas.
Selesai. Terima kasih. Nah, apa tugas kalian hari ini? Tadi adalah Bapak menayangkan kepada kalian tentang kalian harus mencari dari masalah yang Bapak berikan. Ya? Kalian silakan kalian kerjakan dari masalah tersebut yang ada di lembar kerja peserta didik atau KPD itu silakan kerjakan. PTT udah, video udah, bahan ajar juga udah ada di situ. Silakan kalian dikerjakan. Yang kelompok yang selesai duluan itu kelompok 4, kelompok 3, 2, 1, dan 5. Nah, berdasarkan yang selesai duluan, saya minta kepada yang kelompok 4 untuk presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Prananta. Di sebelah saya ada Dina Purnama dan di sebelahnya ada Putri. Dan di sebelahnya lagi ada Riko. Saya di sini, berdirinya saya di sini untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Nomor 1, tuliskan dan tunjukkan 6 langkah-langkah persiapan kolom atau tambah pembesarkan. Pertama, membuat dasar kolam. Kedua, mengelola dasar kolam. 3, memberantas hama. Keempat, mengapur dasar kolam. Kelima, memupuk dasar kolam. Dan keenam, mengairi kolam. 2. Berdasarkan sifat hama dibagi menjadi 3 golongan. Tentukan 3 golongan hama dengan baik dan benar. Pertama, golongan pemangsa atau predator. Kedua, golongan penyaing atau kompetitor. Golongan 3, pengganggu. Untuk menerapkan keberhasilan suatu pemumpukan pada kolam tanah dan tambak, tentukan oleh banyak faktor pemumpukan. Teruskan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pemumpukan dengan baik dan benar. Pertama, jenis pupuk. Kedua, jumlah pupuk. 3, pupuk, dosis pupuk. 4, cara pemumpukan. Teruskan tujuan utama menerapkan pola pada dasar kolam atau tambak tradisional, memperbaiki tekstur dan struktur tanah. 5.
Tuliskan 5 macam hama yang menyerang pada ikan. Pertama, manusia. Kedua, ular. 3, burung. 4, berang-berang. Dan 5, teman. Saya akan memberikan kesempatan untuk masing-masing kelompok memberi pertanyaan sekali. Apakah dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 5 ada yang mau bertanya? Silakan. Nah, silakan di kelompok. Manusia disebut hama karena dia bersifat mengganggu, bisa mengganggu atau bisa membunuh ikan yang ada dalam kolam. Yang lain mana? Apakah jawaban saya sudah jelas? Jelas. Apakah masih ada yang mau bertanya lagi dari kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3? Silakan. Pak, tolong diulangi jawab pertanyaannya. Jenis pupuk yang digunakan untuk kan biasanya pupuk organik dan pupuk anorganik. Apakah sudah jelas? Jelas. Apakah masih ada yang mau bertanya lagi? Saya Silakan. dari kelompok 3 atas nama Kak Aprilia. Sebutkan contoh hama yang menyerang pada ikan. Hama yang menyerang pada ikan biasanya manusia, ular, burung, berang-berang, dan kuman. Apakah sudah jelas? Jelas. Apakah masih ada yang mau bertanya lagi? Dari kelompok 1? Tidak. Jika tidak ada yang mau bertanya lagi, saya akan menutup hasil penutupnya. Sekian dari hasil kerja kelompok kami hari ini. Kalau ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Kami akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang selesai duluan mengerjakan lembar kerja kelompok pertama kali adalah kelompok 4, 3, 2, 1, 5. Itu dari pekerjaan. Kemudian yang bagus kalian adalah kelompok presentasi. Itu yang ini kelompok 3. Jelas. Kemudian masalah kalian tadi, masalah yang tidak bisa jawab tadi, masalah dosis pupuk. Dosis pupuk itu adalah kilogram per Hektar. Kemudian ini tolong perhatikan. Manusia itu bukan ini masuk hama, tapi bukan masuk ke wilayah pengganggu, bukan. Ya, kalau ini masuk wilayah apa? Bukan. Apa? Siapa yang bisa jawab? Kalau bisa jawab, Bapak kasih nilai. Ayo, siapa? Manusia. Hama itu ada bersifat pemangsa, pengganggu, dan pesaing. Nah, manusia masuk ke wilayah pemangsa. Siapa namanya? Nabila. Siapa namanya? Hah? Muhammad Nabila. Salah tadi itu. Kita nih. Kemudian masalah pemupukan, tata caranya. Ada sistem yang kata Bapak tadi itu, sistem tabur itu pada saat dia pertama kali, yaitu pada saat pengeringan. Tapi pada saat dia di pemupukan kedua itu dicampur menggunakan air. Paham ya? Tadi kan sudah dijelaskan. Kemudian kalian tadi yang tak bisa jawab juga. Nah, parameter kualitas air. Nah, parameter kualitas air tadi itu kan ada tanya kawanmu tadi itu. Itu bukan cuman pH tok. Bukan. Ada suhu, ada kecerahan. Nah, kalau pH apa ukurnya? Parameter air. Bisa menggunakan ini. Apa ini? pH nih? Bisa menggunakan apa nih? Kertas lakmus. Sip, tepuk tangan.
menggunakan Kertas apa nih? pengukur. Ini yang terbaru. Ini yang model lama. Ini model lama. Termometer. Ada juga yang menggunakan yang pakai gini. Yang pakai gini. Ditambah biasa pakai gini apa? Teropong. Hand refractometer. Apa fungsinya? Untuk mengukur bukan apa? pH. Khusus di ikan payau sama asin apa? Salinitas. Nah, tepuk tangan. Amoni. Nah, siapa yang bisa menyimpulkan? Yuk, siapa? Kalau yang bisa menyimpulkan, Bapak kasih ini. Kasih nilai. Saya Pak simpulan. Perkenalkan nama saya Nando. Saya dari kelompok 3 akan menyimpulkan. Pertama kita dapat menentukan langkah-langkah persiapan kolam. Yang kedua, berdasarkan sifat hama terbagi menjadi 3. Yang ketiga, kita dapat menerapkan peraturan faktor-faktor mempengaruhi ikan. Yuk, selanjutnya. Kemudian Tujuan utama menerapkan pengolahan pada dasar kolam. Kelima, kita mengetahui macam-macam hama yang menyerang ikan yang dengan benar. selanjutnya 5 ya, Pak. 5. Seperti itu ya. Ya. Ya, Pak. Satu adalah langkah kesimpulan dari pembelajaran ini adalah satu Langkah-langkah tentang langkah-langkah persiapan wadah. Wadahnya apa? Makanya tadi di tujuan pembelajaran tadi itu tentukan dulu wadah apa. Paham? Apa? Tentukan dulu. Misalnya kalau wadahnya wadah akuarium, tidak mungkin pakai pupuk atau dicangkul, pecah nanti. Tentukan dulu wadah, jenis wadahnya, baru kita bisa menentukan langkah-langkah. Paham? Kalau kolam, langkah-langkah salah satunya adalah pengeringan. Tadi kata Bang tadi itu. Yang kedua adalah pemupukan. Nah, ya. Pupuk ada bisa menggunakan sistem tabur, ada yang menggunakan sistem dicampur dengan air. Kemudian setelah pupuk, iya, dapat. Kemudian pengapuran kemudian pemberantasan salah hama tadi itu dibagi jadi 3. Nah, tadi kata kawanmu itu hama kalau manusia itu masuknya ke wilayah predator. Dia pemangsa. Kemudian apa? Selanjutnya, setelah selesai semuanya baru pengisian air. Kalau diisi air itu sistemnya 2 kali. Ya, setengah dulu, kurang lebih sekitar 30 sampai 40 cm. Kemudian selang beberapa hari baru menggunakan pengairan sistem penuh sesuai dengan kehidupan ikan. Ya, kalau misalnya 1 meter atau 80 cm, 80 cm atau 1 meter, 1 meter seperti itu. Paham? Silakan dikumpulkan KKPD-nya. Kemudian nah, tadi yang kelompok berapa tadi itu? Kelompok ini ya, yang ini tolong ya. Ini sebenarnya hanya satu ya yang nggak bisa menjawab. Ini satu yang nggak bisa menjawab tadi itu salah jawabannya. Kemudian yang kelompok mana tadi tentang dosis ya, dosis pupuk yang ini ya. Yang ini. Nanti yang 2 kelompok ini silakan kalian dalami. Dalam artian remedialnya adalah kalian bikin resume. Ya. Bikin resume kalian tentang materi ini. Kemudian yang lain, yang kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok ini silakan kalian lanjutkan ke materi berikutnya. Materi berikutnya apa? Tentang
tentang persiapan media. Nah, kita tuh pertama tuh minggu kemarin tentang Oh, persiapan media. membuat pelajaran hari ini nih tentang persiapan wadahnya. Minggu depan persiapan media. Nah, media tuh ikan berapa? Paham? Cukup paham ya? Paham. Nah, untuk menutup pelajaran ini, kami meminta ketua kelas atau yang mewakili untuk maju ke depan untuk memimpin doa. Silakan. Semuanya duduk siap, gerak. Sebelum pulang mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Tolong perhatikan ya, sebelum kita selesai ini, saya ulang lagi, Bapak ulang lagi untuk kelompok yang tadi itu silakan remedial. Kemudian yang selesai tadi itu kelompok 1, 2, dan 5 tetap rendah hati walaupun kalian bisa menjawab dari pertanyaan kawanmu, presentasi bagus. Nah, kemudian kalau dari pertama kali Bapak menyampaikan materi ada kesalahan yang menyinggung perasaan kalian dari tutur kata Bapak maupun kalau kurang jelas atau menyakitkan kalian, selaku manusia biasa walaupun Bapak seorang guru, Bapak minta maaf kepada kalian. Kalau ada yang kurang jelas silakan chat melalui WA. Bapak minta maaf sebelumnya. Kami akhiri atau Bapak akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.